Halo semua, kali ini saya akan membagikan pengalaman menggunakan tenda Daulagiri Fami 36 setelah 1 bulan pemakaian. Di video ini saya akan kasih tahu kelebihan apa saja dan kekurangannya apa saja. Nah, untuk kekurangan karena cukup parah, jadi harus segera diatasi. Di video ini juga saya akan share bagaimana saya mengatasi si kekurangannya tadi ini. Jadi tonton terus videonya sampai akhir ya teman-teman. Nah, untuk alas tenda atau footprint saya pesan sendiri ya di online store di custom terpal, jadi tidak termasuk di dalam pembelian tenda Fami 36. Nah, untuk ukurannya panjangnya 5,4 meter dikali 2,3 meter. Ya, kita mulai untuk memasangkan frame. Jadi di sini kita dapat 4 frame. 2 frame yang panjang itu menyilang, lalu 2 lagi sisa frame yang lurus. Jadi ada warnanya di ujung frame itu, ada yang warna merah dan yang warna hitam. Kalau yang warna hitam itu yang panjang, ada 2 batang menyilang di tengah. Nah, ini kami lagi pasang yang menyilang. Jadi dari kanan ke ujung kiri sana ya. Setelah itu kita pasang lagi yang satu lagi yang warna hitam menyilang juga dari ujung sana ke ujung sininya. Nah, setelah 2 frame menyilang, sekarang waktunya kita angkat ya. Kita angkat berbarengan dan kita masukkan ke frame ke lubang yang sudah disediakan. Ada semacam besi yang bisa dimasukkan ke frame. Setelah naik sempurna, 4 sudut sudah kita masukkan. Sekarang kita tarik di ujungnya. Kita pasak ujung-ujungnya sehingga membentuk sudut kemiringan. Nah, di sini masih loyo karena kita belum masukkan frame untuk yang berwarna merah. Nah, ini kita masukkan framenya untuk tulangan di masing-masing sisi kamar. Nah, setelah outernya berdiri dengan sempurna, baru kita tinggal cantelin innernya di dalam. Jadi yang penting outernya sudah berdiri sempurna, jangan lupa dipasak, baru kita pasang innernya. Kali ini saya mau review tenda Daulagiri Fami 36 setelah pemakaian 1 bulan. Jadi kelebihan dan kekurangannya di mana aja, dan kalau kelemahan gimana solusinya. Oke, kita mulai. Ini tendanya. Jadi lebarnya itu dia sini ke sini adalah 2,3 meter. Dari sini sampai sana itu 5,4. Nah, kita masuk. Jadi ini sudah PU 2500 ininya bahannya, jadi nggak pakai flat sheet sebenarnya aman aja. Tapi karena saya atasnya ini hilang, jadi harusnya dia ada tutup semacam topi gitu buat di atas ini. Di atas ini nyantel ke sini, cuman karena saya hilang jadi saya harus pakai fly sheet. Nah, sekarang kita review. Jadi Fami 36 ini dia ada 2 kamar, kanan kiri, tengahnya itu adalah ruang buat naruh barang atau ruang tamu. Inilah 1 kamar. Kamarnya ini luasnya adalah sini ke sini 2,3 meter, dari sana ke sini 190 cm. Jadi dalam kamar itu yang pasti ada buat naruh barang, tapi dia nggak ada buat naruh lampu. Jadi buat naruh lampu nggak ada. Ini sama buat naruh barang ada di kanan sama di kiri. Untuk ininya, penutupnya itu kita coba lihat. Ini kalau posisi ketutup, jadi dia ada 2 lapis. Ini lapisan pertama, lapisan kedua itu adalah mesh. Jadi kalau misalnya gerah, kita bisa buka meshnya aja. Nah, ini dalam keadaan meshnya kebuka. Jadi tinggal mesh aja, ininya kita bisa buka. Oke, ini bagian tengahnya, tingginya adalah 190 cm. Jadi kalau mau sholat di sini untuk yang muslim sih nggak ada masalah, aman banget. Jadi sisi ini masih jauh banget. Tuh. Saya tinggi 165, masih jauh banget. Buat sholat masih mantap. Sama aja, ini untuk kamar sebelahnya nggak ada yang beda, tetap 2,3 kali 190. Nah, tengah ini
Ini lebarnya adalah 160 kali kesininya 2,3. Jadi di dalam kamar ini nyamannya itu 3 orang. Jadi 3 orang, sini 3 orang, 6. Di tengah itu sebenarnya masih bisa 3 lagi. Jadi kalau tidurnya 1, 2, 3 atau 2 orang lah nyaman di sini. Jadi total tuh sebenarnya 8 orang tidur di Fami 36 dengan nyaman. Nah, di sini dari sisi tengah kita ada gantungan lampu. Sini 1 gantungan lampu. Ini juga pintunya ada 2. Nah, teman-teman, jadi ini pintu pertama, ini pintu kedua. Pintunya ada 2. Nah, yang pertama ini ada bagian plastiknya. Jadi kalau kita mau tutup tapi mau dibuka buat pencahayaan bisa. Tapi kalau yang belakang ini pintunya full, nggak ada jendelanya. Oke, sekarang kalau dari sisi kelebihan tenda ini adalah luas. Jadi dibanding kompetitornya untuk si tenda dengan 2 kamar, dia ini luas banget dalamnya, bisa buat 3 orang bahkan 4 orang. Kalau memang ternyata mau tidurnya madep begini, karena ini kan 190 cm ya panjangnya. Jadi kalau misalnya kesininya 2,3 meter, itu bahkan bisa berempat tidurnya. Nah, sekarang kelemahannya. Kelemahannya adalah bagian tengahnya itu kalau kita pasang terpal bawaannya itu rawan bocor atau rawan banjir, karena ini kan bentuknya nggak kolam ya. Nah, saya hasil untuk solusinya saya pesan kolam custom dan saya minta dibikin semacam kolam. Nah, ini jadi dari sisi sini ada tanggulnya teman-teman. Jadi kalau kita dari luar ini tuh berbentuk tanggul, sehingga kalau air masuk dia nggak bakal bikin banjir di tengah sini. Nah, ini untuk samping-sampingnya buat nahan saya ikat pakai tali. Nah, ini saya ikat tali ke frame. Yang ini juga ini saya ikat tali. Saya ikat tali, tarik pakai pasak ke sana. Begitu juga dengan yang sini. Saya ikat tali, pasak. Yang ini saya ikat ke frame. Nah, ini ketika kita ikat jadinya dia kencang. Dari sisi sininya kencang dan ini jadi ngebentuk kolam. Baik dari air sini, kalau kamar sih nggak ada rembes sama sekali. Cuma kadang kalau misalnya hujan gede, rembesnya malah dari kolong kamar dan malah ngebanjirin si ruang tengahnya ini. Alhasil saya pernah kebanjiran waktu saya camping di Pesona Bukit Damar, itu saya kebanjiran di tengah sini. Jadi barang saya karena saya taruh tengah sini itu basah. Karena ternyata rembes dari air dari sana gitu kan, karena bentuknya nggak kolam gitu. Jadi itu kelemahannya, tapi kita bisa kasih solusinya adalah beli terpal custom gitu. Nah, kalau udah di terpal custom gini sih udah aman, walaupun air kencang, ibaratnya ya air itu masuk di sela-sela sini nggak ada masalah, kamar aman, ruang tengah aman gitu. Kalau sisanya sih aman. Ini framenya bentuknya juga kokoh dan selama saya pakai juga nggak ada masalah dengan frame atau kekuatannya, kokoh. Cuma masalahnya satu yang bikin saya sempat kesel juga ya, ternyata ruang tengahnya itu kebanjiran. Ya udah, akhirnya saya pesen ini. Oke deh, itu aja teman-teman review Fami 36. Dari sisi pemakaian puas overall selama 1 bulan, tetapi yaitu satu masalahnya ada di bocor ruang tengah atau di ruang tamunya. Buat sholat itu bocor, jadi kita harus kasih solusi ya pakai terpal. Oke deh, makasih semuanya.